Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para bapak, para ibu, akhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Nikmat agung yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita hari-hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang amat sangat mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kita sekarang para ikhwah di tanggal 22 Ramadan dengan hitungan Ahad. Ya, Sabtu orang ngerti ya. Dengan hitungan Ahad kita itu sekarang di tanggal 22 Ramadan. Dan sunnatullah di alam semesta ini terkhusus untuk amal soleh. Puncak dari amal itu di ujung. Puncak dari amal itu di ujung. Puncak dari kebaikan itu di ujung. Kalau kita bicara tentang amal perbuatan manusia satu per satu, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amal orang itu tergantung pamungkasi. Uripe hidupnya itu ditutup dengan husnul khatimah ataukah kebalik, ditutup dengan su'ul khatimah waliyadzubillah. Dalam setahun itu ada 2 hari-hari mulia. Ada 2 hari-hari mulia yang mana amal soleh yang dikerjakan di waktu itu nggak kayak amal soleh yang dikerjakan pada waktu-waktu yang lain. 2 hari itu yang pertama Ramadan, yang 2 waktu itu yang pertama Ramadan, yang kedua 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lah, dua-duanya ikhwani wa akhwati puncaknya ada di ujung. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu semuanya mulia. Dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashar." Tidak ada hari-hari yang mana amal saleh lebih Allah cintai dibandingkan 10 hari ini. 1 sampai 10. Tapi puncaknya ada di ujung 9 10. Puncaknya ada di ujung hari Arafah dan Yaumun Nahar, Yaumul Hajjil Akbar.
puncaknya. Begitu juga dengan Ramadan. Ramadan itu dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan itu hari-hari mulia, hari-hari agung. Tapi puncaknya ada di ujung 10 malam yang terakhir, 10 hari yang terakhir. Maka barang siapa yang telah lewat, telah berbuat baik, bersyukurlah kepada Allah dan maksimalkan diri. Barang siapa yang hari-hari yang kemarin sembrono, kurang perhatian, kurang semangat, masih ada waktu di hari-hari terakhir ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW untuk memaksimalkan diri di 10 hari yang terakhir, maka beliau SAW pernah dikatakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW idza dakhala al-ashra al-awakhir min Ramadan syadda mizarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam apabila beliau itu sudah masuk 10 hari yang terakhir, yang beliau lakukan adalah syadda mizarahu. Syadda itu mengencangkan, mizar itu al-izar itu ikat pinggang, mengencangkan ikat pinggangnya. Itu bahasa kinayah, bahasa kiasan. Artinya benar-benar bersungguh-sungguh di dalam beribadah di 10 hari yang terakhir, yang tidak dilakukan di hari-hari yang sebelumnya. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya, entah dalam arti gak turu blas, yani gak tidur selama 10 malam, atau dalam arti tidur tapi dikit banget, yuk 1 menit, 2 menit, ya enggak lah ya, setengah jam, 1 jam cukup untuk malam-malam akhir Ramadan. Dan tidak cukup dirinya beliau, tapi wa aiqadha ahlahu, beliau itu bangunkan keluarganya, istri dan anak-anaknya untuk sama-sama greget giat di dalam ibadah. Yang itu enggak lumrahnya beliau lakukan. Kalau beliau itu biasanya bangunkan istrinya itu kan jelang subuh. Tum tahulah dalam Sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya, kalau Rasulullah SAW itu sholat itu dari awal sepertiga malam. Ngunuku nih Aisyah, yani apa itu mau sujud itu disenggol, Aisyah nepuk kaki nih. Terus waktu Rasulullah berdiri selonjor lagi. Ya berarti Rasulullah biarkan Aisyah nggak bangun. Kalau sudah jelang subuh, waktunya witir baru disuruh bangun. Gak bangun, kuyur lagi. Ini kuyur lagi. Semacam itu. Tapi kalau malam-malam Ramadan akhir khusus, dimaksimalkan beliau dan semua keluarganya untuk mengejar mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Dan antum yakin insyaallah Lailatul Qadar belum lewat? Belum. Yakin toh? Yakin. Ana yakin. Nah, antum yakin wong enggak doa. Lailatul Qadar ya ikhwan, masih ada waktu-waktu di belakang kita. Masih ada waktu-waktu di belakang kita, yang dikatakan oleh sallallahu alaihi wasallam, fihi lailatun khairun min alfi syahr faman hurimaha faqad hurrim. Di bulan Ramadan itu ada 1 malam yang lebih utama dibandingkan 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa ya, Wah? 43 tahun lebih 4 bulan. Yani lebih baik daripada 1000 bulan. Maka barang siapa orang yang tidak mendapatkan keutamaan malam itu, faqad hurrim, maka dia telah kehilangan semua keutamaan, dia telah kehilangan semua ini keagungan. Ini kehilangan semua keagungan. Coba jangan bayangkan. Ini umur kita itu para ikhwah pendek-pendek. Rata-rata ya 60 tahun, 70 tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sudah ngasih isyarat kepada kita, uang itu nih seumurin 60 tahun. Itu sudah dikasih tanda-tanda oleh Allah. Nah, siap-siap arep boyongan alam barzah. Siap-siap arep boyongan. Orang itu kalau sudah umur 60 tahun ya, kawan, itu sudah enggak butuh dunia, sudah enggak dibutuhkan oleh dunia. Iya. Ini umur 60 tahun ke atas itu sudah enggak butuh dunia.
dan sudah nggak dibutuhkan oleh dunia. Nggak butuh dunia. Apa sih yang orang itu butuh dunia? Dunia itu kan makan, minum, terus ngonoan itu. Ini hubungan suami istri itu loh. Ini dan yang semisalnya itu dunia. Pakaian, rumah. Ini masih umur, masya Allah, masih umur 25, 30. Terus bareng karo Mbah umur 65, prasmanan. Lengkap prasmanan orang kaya raya, lengkap. Mulai dari makanan yang paling gak enak sampai makan yang paling enak ada di situ. Nih, cek 6 menit ya, masya Allah. Sate 17 sunduk, soto 3 mangkok, saya nambah bakso 5 mangkok, saya nambah ini, masya Allah. Lengkap lah, semua buah dimakan, semua minuman diminum. Tapi ini umur 60, arep mangan sate, arep mau makan tawani sama orang-orang. Nasi Mbah, dikit aja nak. 65 ya kawan, dikit aja nak. Oh nggih. Rawon Mbah, kuah nak. Kikil Mbah, kuah nak. Sate Mbah, tusuk enak. Sudah begitu ya kawan, orang sudah nggak butuh dunia. Minum ya 1 sendok 2 sendok. Hubungan suami istri belas itu belas. Itu sudah nggak butuh dunia. Isyarat dari Allah, sampai siap-siap meninggalkan dunia. Dan sudah nggak dibutuhkan dunia. Cari pegawai toko 65 daftar, tolak ya. Cari karyawan Oppo 65 daftar, ditolak. Manusia sudah nggak butuh dengan yang semacam itu. Maunya Allah, sadaro Mbah, sampeyan itu sudah tua, nah siap-siap masuk boyongan bersama malaikat maut. Ini ke alam yang lainnya, ke alam ini yang lainnya. Umur kita itu pendek, 60-70 tahun dibandingkan dengan umur umat-umat yang sebelumnya. Yang pasti yang kita ketahui umurnya itu kan umurnya Nabi Nuh 950 tahun. 950 tahun itu umur apa ya kawan? 950 tahun itu bukan umurnya beliau, umur dakwah. Sejak beliau diangkat jadi nabi sampai sebelum peristiwa banjir bandang. Itu yang 950 tahun. Alfusanatin illa khamsina ama. 950 tahun. Itu sejak beliau diangkat jadi nabi sampai sebelum peristiwa banjir bandang. Lah Nabi Nuh diangkat jadi nabi umur berapa? Siapa tahu? Aku ya orang ngerti ya. Ini. Umur berapa ya kawan? Anda nggak tahu. Tapi yang pasti bukan sejak bayi toh. Yang pasti bukan sejak bayi. Nabi yang paling muda itu Isa dan Yahya. Remaja sudah jadi nabi. Karena dari bayi beliau sudah mengatakan wa ja'alani nabiyya. Sejak kecil itu sejak remaja sudah jadi nabi. Roto-roto nabi itu diutus oleh Allah jadi nabi di umur 40-50 tahun. Roto-roto. Anggaplah sekarang 50 tahun wis. Beliau diangkat jadi nabi. 950 tahun kemudian berarti kan 1000. Setelah beliau turun, yakni perahunya itu, kapalnya itu wastawat alal judi, yaitu mendarat di bukit Judi. Setelah itu beliau turun langsung mati apa sih urip? Masih hidup ya kawan, masih hidup. Hidupnya berapa tahun? Lah itu yang terjadi perselisihan panjang di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan 1 sekot, sebagian ulama mengatakan 100, sebagian ulama mengatakan 50, sebagian ulama setawana mengatakan 200. Sanggaplah ambil tengah-tengah wis, gak paling pendek gak paling tinggi, 100. Berarti kan 100, kok 100, 1000, 1100, ya 1100, 1100. Lah kalau selama 1100 tahun, kemudian rajin sholat, poso, cari bekal, kok ke akhirat bekal rada akeh. Lah tapi kita 60, 70 tahun, ngono wae mulai beneh ngerti ibadah ya umur berapa? Jenengan mulai ngerti ibadah umur berapa? Umur berapa Pak? Yang sepuh-sepuh anak gak ngomong yang mudah-mudahan. Yang mudah-mudahan ini kan hasil wong tua sing api-api.
Umur-umur kita itulah yang wis tua-tua kan sing gak ngerti. Umur berapa Pak jenengan ngerti ibadah? 40. Umur swidak kurangi 40. Kan 20 tahun. 20 30 tahun. Gitu mau cari bekal perjalanan akhirat yang begitu panjang. Abot ya kawan. Berat. Makanya Allah ngasih anugerah namanya Ramadan. Allah ngasih anugerah namanya Lailatul Qadar. Karena orang itu kalau dalam Ramadan itu ketemu Lailatul Qadar dan maksimal di dalam Lailatul Qadar umurnya nambah 83 tahun. Dan 10 Ramadan kan jadi 830 tahun. Umurnya nambah 830 tahun. Semua hari-harinya, semua malam-malamnya untuk kebaikan. Tidak ada umat yang semulia umat Islam dengan adanya bulan Ramadan kalau menghadapinya benar, kalau melakukannya itu benar. Makanya dulu Ibnu Qayyim mengatakan, seandainya, kata beliau dalam seingatannya dalam Fawaid, seingat saya dalam kitabnya Fawaid, beliau mengatakan, wallahi, seandainya Allah itu berkata dalam setahun itu ada satu malam yang khairun min alfi syahr. Setahun itu pinten hari Pak? 365 itu kalender sampeyan. Kalender Masehi maksudnya. Kalender syar'i itu kalender Hijriyah. Dikurangi 10. Kurangi 10. Seandainya dalam setahun, kata beliau, itu ada satu malam yang malam itu khairun min alfi syahrin. Aku tidak akan pernah tidur semalam pun untuk mengejar keutamaan malam itu. Fa kaifa idza kana fi syahrin, fa kaifa idza kana fi asyrah layali, kata beliau. Bagaimana kalau ternyata itu cuma sebulan? Gak cuma sebulan, Deng, cuma 10 malam. Makanya Rasulullah itu ahya lailahu. Ahya lailahu. Ada begadang yang sunnah, begadang di hari-hari. Begadang di hari-hari. Tapi nggak kopi loh, nggak kopi, nggak remi, nggak apa. Begadang untuk mengejar keutamaan malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mampu berhasil jadi untuk keluar dari Ramadan dengan hasilnya maksimal biidznillah. Para saudara sekalian, Ramadan itu sak lama-lamanya tetap 1 bulan, nggak akan tambah dari 29 hari atau 30 hari, karena 1 bulan Hijriyah itu nggak bisa kurang dari 29, nggak bisa lebih dari 30. Beda dengan kalender Masehi. Kalender Masehi itu ada 28, 29, 30, 31. 28 itu apa Mas? Februari. 29 Februari tahun gak bisa. 30 normal. 31 normal ya. Hijriyah itu cuma 29 30 hari. Apapun sak lama-lamanya saulan itu cepat. Selama-lamanya 1 bulan itu berjalan begitu cepat. Barusan kemarin kita gegeran awal Ramadan Sabtu atau Ahad. Sekarang sudah nembus tanggal 22. Dan sebentar lagi dalam hitungan hari kita akan keluar dari Ramadan. Sunnatullah bagi semua syariatnya. Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak pernah menjadikan hubungan antara hamba dengan dirinya itu ritual belaka, murni ritual, tanpa makna, tanpa hikmah, tanpa ibrah, tanpa durus, tanpa pelajaran. Semua ibadah kepada Allah itu ada bentuk luarnya. Nek basaku itu casing, dan ada kandungan yang terdapat padanya. Ambil contoh yang mudah. Ibadah menyembelih binatang Dzulhijjah. Ibadah setelah Ramadan ini kan Dzulhijjah. Kok yang teringat pertama kali itu kok korban gitu ya. Korban. Coba
Sekarang kajian fikihnya. Korban itu yang disunnahkan hewan model apa? Kajian fikihnya. Hah? Hewan ternak otomatis ya. Mosok kaya ulo. Hewan ternak ya, terus hewan ternak. Ciri-ciri hewan ternak itu jantan, bagus, bertanduk, ganteng, gitu loh, gemuk. Dilarang tua, kurang umur, cacat, sakit. Padahal ya ikhwan, antara binatang cacat, misalnya pincang, sama binatang nggak pincang, berdek belai itu dagingnya podo. Binatang pincang harganya 2 juta gemuk, yang satu binatang gemuk, sama-sama gemuknya tapi enggak ganteng. Binatang itu enggak ganteng koyo ganteng kok kayaknya, sehat, lemuk, buntut itu wapi, regani 5 juta. Tapi sama-sama berapa kilo kalau kambing gemuk itu? 30 kilo, sama-sama 30 kilo. Kalau yang ini 2 juta, yang itu 5 juta. Mana yang disyariatkan? Yang 5 juta. Padahal setelah dibeleh, gantengnya hilang. Setelah disembelih, pincangnya hilang. Sing pincang sama nggak pincang sama-sama potong-potong. Kenapa? Syariat itu bukan hanya luar. Syariat itu ada hikmah, ada daras yang terkandung padanya. Apa itu ya akhwan? Daras dalam kajian korban itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Yang nyampe kepada Allah itu enggak dagingnya itu pangan-pangan, badok-badokan. Iku nih bos saya cermi, iku badok-badokan itu. Tapi yang akan nyampe kepada Allah itu adalah at-taqwa. Takwa yang mendorong antum untuk mengorbankan harta di jalan Allah. Itu yang mendorong. Makanya sama-sama daging 2 juta dengan sama-sama daging 5 juta itu beda jauh. Beda jauh. Itu kalau yang beli. Nah di Jaziratul Arab itu kan jarang orang tukung baik itu. Rata-rata orang itu ternak, jarang beli. Rata-rata orang itu ternak, terutama ya kawan bagi peternak. Sebenarnya kan nggak tahu ternak. Bagi orang yang ternak punya mbek banyak, satu nih gemuk, nakal, cacat, rodok pincang, tapi nawakal, gundangan kancane. Ngunik mangan ku pewenangan, geragas. Ngono ku kan kau pengen ini kapan dulu cak tak beli kon. Ngono. Kerupuk keten kok arep kayak sate kok. Oh, ini. Eman-eman ngenteni dulu hijab. Beli aman. Yang satu mbak itu manut, sering hibur tuane, yang ganteng, yo nyenengno, bendino dielus-elus, Arab yang dikorbankan, nangis hati ini gak tega, belai ku nangis, gak kuat hati ini itu, gak tega. Lah kalau ada orang mampu korban yang ini, itulah walakin yanaluhu taqwa. Ruh pengorbanan itu yang Allah inginkan dalam syariat udhiyah. Dalam syariat udhiyah, makanya ada aturannya. Sholat ya kawan, sholat itu casingnya apa? Kajian fikihnya apa? Sholat itu kajian fikihnya apa ya kawan? Kok tadi menang? Sing jenenge sholat itu kan af'alun wa aqwalun muftataha bitakbir mukhtatamah bitaslim ta'abbudan ilallah. Ucapan perbuatan khusus yang dimulai dengan takbiratul ihram,
diakhiri dengan salam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sholat. Itu sholat secara kajian fikih. Tapi ya ikhwan, di dalamnya terdapat makna-makna besar yang terkandung di dalamnya. Sampai Allah menjadikan sholat itu tiang agama. Sampai tatkala Allah mensyariatkan sholat itu nggak lewat Jibril. Sampai Allah tatkala mensyariatkan sholat 5 waktu itu Rasulullah nggak di bumi, tapi dipanggil ke Sidratul Muntaha. Sampai Allah menjadikan sholat itu amal ibadah yang pertama kali akan dihisab. Pembeda antara muslim dan kafir. Sebenarnya apa tuh? Kalau sekedar dohirnya enggak ya kawan, sekedar dohirnya enggak, tapi dohir dan batinnya. Dan kalau kita kaji tentang ma'ani sholat terlalu luas untuk kita bahas pada waktu ini. Salah satunya saja firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari keji dan mungkar. Tenang tuh. Tenang tuh. Ini salat dalam arti salat fikihnya enggak ya ikhwan. Bukti ini banyak orang yang salatnya tapi yo amali tetap ora bener. Kan ono toh mbak-mbak itu, mbak-mbak akhwat dalam tanda kutip, akhwat durung jadi. Mbak-mbak itu budal itu nenteng tas isini mukena. Terus ora jilbaban, yo koyo arep artis naik panggung ngono. Budal di masjid. Sampai di masjid pakaian yang dipakai. Bar salat. Cepot teneh. Kemana firman Allah tanha anil fahsya'i wal munkar? Kemana firman Allah inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar? Salat yang itu adalah salat dohir dan salat ruhnya. Roh dohirnya salat dan rohnya salat. Itu ada pada haji. Itu ada pada semua amal-amal ibadah. Tak terkecuali ibadah-ibadah Ramadan. Tak terkecuali ya akhwan, ibadah-ibadah Ramadan. Apalagi Ramadan ini mengumpulkan semua jenis ibadah. Satu-satunya ibadah yang tidak boleh dan tidak bisa dikerjakan dalam Ramadan hanya satu. Apa itu? Semua amal ada di bulan ini. Hanya ada satu yang tidak bisa dikerjakan. Kalau amal satu yang dikerjakan di bulan Ramadan, gini. Apa itu? Haji. So ini jawabannya. Entah waktu. Haji ya kawan, haji. Haji itu satu-satunya amal yang nggak bisa dilakukan di bulan ini. Sholat biasa ketambahan tarawih, poso, zakat, sedekah, semua amal ada di bulan ini kecuali satu, haji, yang tidak bisa dilakukan di bulan ini. Apa? Tapi amal intinya adalah puasa. Amal intinya adalah puasa. Apa sebenarnya hikmah yang kita ambil, pelajaran yang kita ambil dari madrasah Ramadan ini? Ramadan adalah satu madrasah agung yang barang siapa keluar dari Ramadan dan mengambil hikmah-hikmah yang agung itu, maka dia akan menjadi muslim yang benar, layak untuk akhir Ramadan itu taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi gimana setengah jam? Sampai jam berapa nih? Sampai jam berapa Ustaz? Sampai jam berapa? Ya masih lamanya itu berapa? Jam 5. Setengah jam lagi ya? Jam 5:15. Ya bisa, insyaallah. Nanti kalau anak sudah mepet subuh, mepet maghrib tolong diingatkan ya. Bicara tentang Ramadan ya kawan, itu bicara tentang bulan yang amat sangat agung.
bulan yang dipilih oleh Allah untuk menjadi bulan yang mulia, bukan karena zatnya Ramadan. Bukan karena zatnya Ramadan. Ya meskipun si para ulama itu pakai ilmu gaduk-maduk. Ramadan kenapa kok jadi bulan ibadah? Digaduk-gaduk no, gaduk-maduk kok Syaukani, dari Qurtubi dan sebagian ulama-ulama yang lain itu. Jadi dibahas nggak gaduk-maduk ini? Wis gak apa-apa 1 menit. Ini. Bulan yang agung di kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam itu 4 bulan. Apa itu? Ashhurul Hurum. Inna iddatasy syuhuri indallah, yani inna iddatasy syuhuri indallah yauma khalaqas samawati wal ard 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan mulia yang itu adalah bulan yang dikeramatkan, yang dihormati, yang diagungkan sejak dulu kala di Jaziratul Arab sebelum datangnya Islam, dan kemudian diamini oleh syariat Islam. Apa itu? 3 bulan nyambung, 1 bulan mencah. 3 bulan nyambung ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Selo, Besar, Suro. Yang satu misah Rejab. Kenapa? Karena orang-orang Arab itu dulu di 4 bulan ini mereka benar-benar mengagungkan Baitullah dengan cara menghormati siapapun yang datang ke Baitullah. Bicarain panjang. Yang ini ya kawan, Ramadan plus gak disenggol, dilompati, bahkan Rejab sampai Dzulqa'dah dilompati. Ini ben gak mepet karo Ramadan, Rejab Sya'ban, ini Ramadan Syawal. Loh, Sya'ban gak masuk bulan terhormat, Syawal gak masuk bulan terhormat, Ramadan plus gak kesentuh. Loh Ustaz, tapi kan cirinya sebagian para ulama Ramadan itu dinamakan dengan Ramadan itu kan dari Ramadan. War Ramadhu ay al harrus syadid, panas yang menyengat. Karena bulan Ramadan itu panasnya menghapus bakar dosa. Iku ilmu gaduk maduk, ilmu Syaukani itu. Imam Syaukani menukil dari Qurtubi dan menukil dari para ulama-ulama yang sebagian ulama-ulama yang lain, mereka mengatakan Ramadan, bulan Ramadan dinamakan dengan bulan Ramadan diambil dari kata-kata ar-ramad. War-ramadhu itu al-harrus syadid, panas yang sudah mulai menyengat. Semacam sabda Rasulullah SAW, salatul awwabin idza ramadhatil fisal. Salat awwabin, salat duha itu adalah tatkala fisal. Apa fisal ya kawan? Anak-anak unta itu sudah ramad. Apa ramad? Sudah mulai kepanasan karena matahari. Ramad itu artinya adalah ar-ramdha, itu panas. Kenapa? Karena itu ulan poso, faidahe bakar dosa. Iku gaduk, ilmu gaduk madu. Ini kapan Ramadan itu dinamakan Ramadan? Hah? Kapan Ramadan itu dinamakan Ramadan? Jauh sebelum kedatangan Rasulullah SAW itu sudah ada bulan namanya Ramadan. Jadi kalender Arab, kalender Islam Hijriyah itu mengambil dari kalender Arab. Kalender Arab itu sudah ada jauh sebelum lahirnya Rasulullah SAW, kecuali tahun, hari, tanggal, bulan sudah ada. Pertama kali dulu mereka itu netapkan bulan jenengnya apa? Itu pakai cuaca, musim, dan pakai kejadian. Dulu pada waktu mereka pertama kali bikin nama hari, nama bulan, qadarullah pas ulan itu musim panas, akhirnya dinamakan Ramadan. Muahnya terpanas, terbakarnya kondisi sangat panas. Tapi kemudian di gaduk-gaduk sebagian para ulama di gaduk-gaduk. Ngomong-ngomong tadi gini. Ya, ini ya ikhwan. Ramadan itu bukan bulan yang dimuliakan oleh orang Arab. Murni dipilih oleh Allah menjadi bulan yang
mulia. Dengan sebabnya adalah karena Allah memilih bulan itu sebagai bulan turunnya Al-Quran Al-Karim, yang kemudian Allah mensyariatkan di bulan itu banyak ibadah yang tidak Allah syariatkan di bulan-bulan yang lainnya. Ada puasa Ramadan, ada sholat tarawih, ada zakatul fitr, ada iftar shaimin, ada muzakkaratul Al-Quran, ada ini, dan berbagai amal-amal yang lain. Apa yang kita ambil darinya? Banyak ya kawan yang kita ambil darinya, terlalu banyak. Ana singkat satu persatu, satu-satu aja, saat cukup ya bang. Pertama, pentingnya keimanan, pentingnya tauhid. Dari mana Anda munculkan faedah ini? Perhatikan semua dalil yang berkaitan dengan Ramadan. Man sama Ramadhana imanan wahtisaban. Tatkala Allah berbicara tentang masalah qiyam Ramadan, man qama Ramadhana imanan wahtisaban. Bahkan tatkala Rasulullah SAW berbicara tentang puncaknya Ramadan, Lailatul Qadar, apa kata beliau SAW? Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban. Barang siapa yang puasa, barang siapa yang qiyam Ramadan, barang siapa yang qiyam Lailatul Qadar, akan dapat begini, akan dapat begini, akan dapat begini. Tapi bersyarat. Syaratnya itu imanan wahtisaban. Dan dua-duanya itu adalah tauhid. Imanan itu aslu tauhid, ihtisaban itu kamalu tauhid. Imanan itu landasannya iman, bukan karena yang lain. Ihtisaban, ikhlas, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsekuensi ya kawan, kalau dalam istilah usul fikih itu mafhum mukhalafahnya, berarti wong itu nek poso, orang itu nek qiyam Ramadan, orang itu kalau qiyam Lailatul Qadar, itu nggak akan ada fungsinya kalau landasannya bukan iman. Kalau landasannya itu bukan iman. Pentingnya keimanan. Bagaimana orang itu imannya itu sahih. Makanya semua syariat kecuali sholat itu datangnya di kota Madinah. Selama 13 tahun Rasulullah SAW di kota Mekah, yang dibangun, yang dipondasi oleh beliau adalah iman, keimanannya. Bagaimana agar orang itu imannya benar? Kenapa? Agar ibadahnya nanti itu dibangun di atas landasan yang sahih. Apalah gunanya ya ikhwan orang itu sholat? Apalah gunanya orang itu zakat? Apalah gunanya orang itu zikir? Apalah gunanya orang itu iktikaf? Apalah gunanya orang itu ini? Apalah gunanya orang itu? Kalau nggak ada iman, iktikafnya kita itu masih mending ya kawan, dibandingkan iktikafnya wong Yahudi, dibandingkan iktikafnya wong Buddha, wong Hindu. Iktikaf wong Hindu itu meditasi. Semedi itu loh Pak, semedi itu. Semedi ngunuku 3 hari 3 malam. Bahkan kalau semedinya itu ingin mendapatkan kekuatan Trimurti, 7 hari 7 malam. Gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh tidur. Tidur batal. Lo sampaian kok ngene etika boleh turu, aku ora kuat. Aku ngantukan. Makan batal, minum batal, tidur batal. Ada yang kuat sehari semalam, kuat 3 hari 3 malam. Ada yang kuat 7 hari 7 malam. Kalau ada orang Hindu mampu meditasi, iktikaf dalam tanda kutip ya, meditasi 7 hari 7 malam, itu orang hebat di kalangan mereka, taruhannya nyawa. Berarti ikhwan ibadah-ibadah mereka itu berat. Jadi kiai muslim penak mangan minum yang duwe bojo papat. Sing iki loro iki. Bojo papat ngono. Tapi
Tapi coba kiainya orang-orang Kristen, gak boleh punya istri. Ciri ini katanya. Syariat agama lain itu berat ya ikhwan. Tapi kenapa nggak ada fungsinya? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Hari akhir mereka nggak ada fungsinya sama sekali, nggak ada iman. Makanya dulu Umar bin Khattab itu pernah lewat di sebuah sauma'ah. Apa itu sauma'ah itu ya? Tempat ibadai orang-orang ahlul kitab. Orang ibadai orang-orang ahlul kitab. Dan rohib-rohibnya mereka itu, pendeta-pendetanya mereka itu kan nggak boleh keluar kemana-mana, itu ibadah. Nah dipanggil oleh Umar, ya rohib, ya nih pak pendeta keluar sebentar. Ya wongnya welek ngono ya Wan, ya orang ganteng kayak sawing ganteng. Ya welek ngono wongnya, kakek ibadah. Umar nangis lihat orang semacam itu nangis. Setelah selesai urusannya ditanya sama teman-temannya, wa ma abkaka ya Amirul Mukminin, yang membuat jenengan nangis itu apa wahai Amirul Mukminin? Lihat pendeta kok nangis lho, ya napa ngono lho. Wa ma abkaka ya Amirul Mukminin. Beliau mengatakan tadzakartu qaulahu ta'ala amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Aku jadi ingat firman Allah, melihat orang tadi saya jadi ingat firman Allah Subhanahu wa taala. Amilah, ono jenis manusia itu selalu beramal, gak cuma amal yang rendah, nasibah, capek. Nasib itu kan capek, berat amali, tapi ujung-ujungnya tasla naron hamiyah, akan masuk ke dalam neraka jahanam yang panas. Dan itulah mereka. Pembeda antara kita dengan orang-orang kafir bukan di ibadah. Ibadahnya mereka lebih berat ya Allah. Ibadahnya mereka lebih berat. Ritualnya jauh lebih berat. Pembeda kita adalah iman, ketauhidan. Maka kokohkan titik yang satu ini. Amal seagung Ramadan gak ada fungsi kalau bukan landasannya imanan. Apalagi kalau negeri Indonesia. Islam masuk ke negeri kita, mau dengan teori Gujarat, mau dengan teori Arab, mau dengan teori Cina, tetap Islam masuk ke negeri kita sebagai agama keempat. Islam itu kan datang ke negeri kita dengan berbagai macam teori. Teori yang paling kondang, yang disebutkan hampir semua kitab sejarah, yang diajarkan, dipelajari di hampir semua sekolah, itu teori Gujarat. Apa itu? Islam masuk ke negeri ini lewat Samudra Pasai karena perdagangan orang-orang dari Gujarat. Mereka datang untuk berdagang. Gujarat itu mana ya, Wan? Gujarat itu Balong Pangkam, Ulon, terus kare Antas Dayu, terus ketemu Gujarat. Ya. Sebelah baratnya India. Sebelah baratnya ini area Pakistan, Bangladesh, sekitar itulah, Kashmir, sekitar itu. Itu daerah-daerah Gujarat. Yang kemudian mereka datang berdagang, kemudian karena akhlaknya orang-orang pada bertanya, "Sampeyan itu kenapa kok dagangnya kok ini iki?" Karena agama kami, akhirnya mereka masuk Islam. Itu teori yang paling kondang. Katanya Islam masuk ke negeri ini di permulaan abad ke-12. Itu teori Gujarat namanya. Teori Arab ini teori yang dikuatkan oleh Fadilatul Syekh Buya Hamka, oleh yang mulia Buya Hamka dalam kitab Sejarah Islam Indonesia. Beliau mengatakan Islam masuk ke negeri ini di akhir abad ke-7 Masehi loh ya Wan, Masehi akhir abad ke-7, bukan awal abad 12. Yang menjadikan beliau mengatakan itu dua alasan. Yang pertama, Samudra Pasai sebagai negeri pertama di Nusantara, negeri Islam pertama Nusantara, berdiri abad Samen Indonesia, kan ngerti Indonesia Pak Guru Sejarah. Samudra Pasai berdiri akhir abad 12, awal abad 13.
Dalam teori Gujarat, Islam masuk ke negeri kita itu awal 12 dan itu mustahil. Kenapa? Nggak mungkin dalam satu abad kemudian orang yang baru masuk Islam langsung bikin negara sekuat Samudra Pasai. Mustahil. Berdirinya negeri Samudra Pasai di abad 12 itu mestinya 2-3 abad sebelumnya sudah ada cikal bakal Islam masuk. Makanya lebih masuk Islam, lebih masuk akal adalah teori Arab. Teori Arab yang mengatakan bahwasanya Islam sudah masuk ke negeri kita akhir abad ke-7. Yang membawa Islam ke negeri ini mungkin sahabat, mungkin tabi'in. Loh, mana? Nah gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hidup abad berapa? Rasulullah SAW hidup abad berapa ya kawan? Abad 7 awal. Beliau lahir tahun 570, meninggal dunia tahun 633. Berarti beliau meninggal dunia di abad 7 pertama, awal-awal abad yang ke-7. Dan itu sangat mungkin, nggak masalah ya kawan, karena ekspor impor perdagangan di zaman itu sudah meluas. Kok tadi ngomong sejarah, ini meluas. Di zaman Rasulullah SAW, pedang yang hebat, pedang yang Masya Allah, yang hebat itu, pedang yang mahal tapi hebat pakai perang, itu namanya as-saiful muhannad. Apa itu artinya? As-saif made in India. Ini pedang buatan India itu sangat terkenal di zaman Rasulullah SAW. Hasil ekspor impor, India ekspor sampai di Persia, Persia ke Romawi, Romawi perjalanan dagang li ila fi Quraisy ila fi mrihatas syita'i was-saif. Macam itu. Jadi sangat mungkin pada waktu itu, sangat mungkin. Lepas dari masalah itu kita nggak bicara itu panjang karena tahqiq ilmiah tentang masalah sejarah Islam masuk Indonesia itu panjang. Yang penting Islam masuk ke negeri kita itu sebagai agama yang keempat. Setelah animisme, dinamisme, dan ini agama asli negeri Indonesia. Animisme, dinamisme. Kemudian masuk setelahnya agama Hindu dengan berbagai khilaf ulama sejarah. Teori masuknya Islam, masuknya Hindu ke negeri kita, mau dengan teori Brahmana maupun dengan teori Waisa maupun dengan teori kesatria. Teori yang paling kondang Hindu masuk ke negeri kita adalah dengan teori kesatria. Teori apa itu? Teori Ajisaka lawan Prabu Dewata Cengkar. Wis gak bahas itu dawa. Ketahuan bahas itu, wis gak situ. Teori yang paling kondang Hindu masuk ke negeri kita adalah teori kesatria. Perteruan antara Ajisaka, pencipta Hono Coroko, dengan Prabu Dewata Cengkar, penguasa Medan Kamulan. Dan itu terjadi di abad pertama Masehi. Di abad pertama Masehi. 2 abad setelahnya masuklah agama Buddha. Hindu, Buddha masuk ke negeri kita sebelum Rasulullah SAW lahir. Dan Islam masuk ke negeri kita pasti setelah Rasulullah lahir. Ya pasti ya kawan. Masuk sebelum Rasulullah lahir Islam masih Indonesia. Agama sopo ini. Lah, lumrai ya kawan, lumrai satu agama yang datang belakangan. Orang itu kemasukan agama, mendapatkan agama, tapi sudah punya agama, itu mengikis ajaran masa lalu itu nggak bisa bersih. Isi ono sisoi, mesti itu beda. Ini kertas putih, wong blank nggak duwe agama, terus Islam datang, goreskan akidah, bersih, murni, tanpa noda, gitu kan? Tapi nek wis ono coret-coretan, spidol, apa itu, pulpen, yo sampailah pensil wis. Sudah ada akidah sebelumnya, kemudian Islam datang, masuk, dihapusi, bekasi seono. Itu pasti. Makanya kan dalam Islam itu tatkala datang ke kota Mekah sendiri, Rasulullah SAW itu sering ngikis akidah yang sebelumnya. Arba'un fi ummati min umul jahiliyah, gitu loh. Dan macam-macamnya banyak. La adwa wala tiyarata, dan macam-macamnya. Innaka mru'un fika jahiliyah, mengikis akidah-akidah yang sebelumnya. Padahal ajarannya orang Arab, orang Mekah ini sebelum kedatangan Islam itu apa toh ya?
ajaran penduduk Mekah sebelum Islam datang itu apa? Ajarannya Ibrahim Ismail yang diselewengkan. Gak ada ajaran lain. Huwa ajarannya Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ismail yang diselewengkan. Tawaf si ono tawaf, mengagungkan Ka'bah si ono mengagungkan Ka'bah, si ono haji, si ono ini masih ada itu. Beda model gitu toh. Mereka juga masih kenal Allah, mereka juga masih nyembah Allah, hanya liyuqarribuna ilallahi zulfa. Itu toh lebih parah negeri kita. Wis kenal Sang Hyang Widi, Dewa Siwa, Brahma, Wisnu, gini dan berbagai macam. Tatkala Islam datang, itu mesti akidah lama itu nggak bisa hilang ya. Makanya itu husnudzon kita kepada para kiai-kiai kita dahulu, pada wali songo dahulu yang masuk Islam, memasukkan Islam itu lewat itu semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan mereka dan merahmati kebaikan mereka. Dialog ya akhwan yang enggak dilupakan sejarah adalah dialog antara Kanjeng Sunan Giri dengan Kanjeng Sunan Kalijogo. Dialog itu terekam dalam buku Ferrara, terekam ya akhwan. Kajian itu terekam, dialog itu terekam. Kanjeng Sunan Giri itu ngomong sama Kanjeng Sunan Kalijogo, Kang, kita ini dai, Kang. Kita ini dai. Wajib kita ajarkan Islam yang murni apa adanya. Masyarakat mau nerima, alhamdulillah. Gak terima ya wes, tugas kita selesai. Sang Sunan Kalijogo mengatakan, ya orang ngono to Kang. Ya enggak gitu to Kang. Yuk kita itu memurnikan Islam benar. Tapi sekarang ini yang penting bagaimana mereka mau masuk Islam. Yang penting mereka masuk Islam dulu. Dan yakinlah setelah generasi kita nanti akan ada orang-orang yang membenahi kesalahan kita. Jangan-jangan yang dimaksudkan Sunan Kalijogo itu kita. Setelah zaman kita nanti akan datang orang-orang yang akan membenahi kesalahan kita. Makanya kan ajaran-ajaran tembang-tembang kejawen itu kan datangnya dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Cupluk-cupluk suwung, gundul-gundul pacul, lir-ilir, suluku-suluku batok, apa itu turi-turi putih, apal lau. Sampai ada sing rapal. Itu datangnya dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Sampai ada istilah jimat kalimosodo. Sampai ada ini dalam sejarah Islam negeri Indonesia. Datangnya semuanya dari Jawa Tengah. Karena perbedaan manhaj di dalam dakwah. Lepas dari masalah itu ya akhwan, lepas dari masalah itu, akidah yang ada di negeri kita itu masih kecampur akidah-akidah lama, akidah Hindu, akidah Buddha, akidah animisme, akidah dinamisme. Maka kewajiban kita adalah untuk membersihkan akidah-akidah itu, untuk membersihkan akidah-akidah itu, agar tatkala kita itu sholat, tatkala kita itu poso, tatkala kita itu zakat, tatkala kita itu apa, landasannya benar, imanan, bukan sekedar aslul iman, tapi al imanul kamil, bukan sekedar aslul iman. Terus piye nih caranya piye Ustaz? Yuk sinau toh, belajar, ngaji, ngerti. Walah, ternyata Dewi Sri ku Dewi ini wong Hindu toh, yo Dewi Sri. Oh alah, ternyata kisah Arjuna tatkala nikah lagi sama Sri Kandi, sebelumnya sudah punya istri Sembadra, itu bukan dari kita toh ya. Oh iya. Oh ternyata kisah Gadot Koco yang itu adalah anaknya Raden Bima. Sampeyan kenal wayang enggak? Enggak toh. Anggap aku dalang ngono Oh itu. Oh ternyata ini enggak bukan ajaran Islam. Oh ternyata ini ajaran Islam yang murni. Oh ternyata ini, oh ternyata itu. Sehingga kita itu mampu bersikap bijak. Budaya ajaran yang enggak terlarang, enggak apa-apa dilanjutkan. Ternyata kalau terlarang, maka silahkan dibersihkan, dikikis, dibersihkan sehingga nanti punya akidah, punya iman yang kokoh. Pelajaran yang paling utama ya akhwan dari ibadah puasa, ibadah Ramadan adalah iman. Jadi iman. Singkat setengah jam. Tapi akhwan, itu yang pertama. Itu yang pertama.
Masalah ikhlas ihtisaban kalau dibahas sudah sering dibahas, nggak bahas. Jadi pelajaran kedua ya kawan, cabang dari pembahasan iman adalah ikhlas. Karena ikhlas itu cabang keimanan. Ikhlas itu adalah cabang keimanan. Faedah yang kedua, hikmah yang kedua yang kita ambil dari pelajaran Ramadan adalah pentingnya ilmu syar'i. Pentingnya ilmu syar'i. Kenapa para ikhwan azani Allah wa iyyakum? Poso itu podo-podo laperi. Sahur itu podo-podo makmi. Buka itu sama-sama makannya. Sholat tarawih itu sama-sama tarawih. Tapi kenapa kok beda hasilnya? Kenapa kok beda hasilnya? Karena ilmu. Dan ini sunnatullah di muka bumi. Dulu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sebagaimana dikatakan oleh Imam dinukil oleh Imam Nawawi di Muqaddimah Majmu' Syarh Muhadzab. Di Muqaddimah Majmu' Syarh Muhadzab bagi para santri ada satu kajian yang sangat berharga tentang adabut talib wal mudarris. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menukil dari Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang kepingin mendapatkan kejayaan dunia, ya pok kuasai ilmu dunia. Kuasai ilmu dunia. Yani kepingin ya kawan duitnya wakeh ngono ya. Sama-sama kerjaannya itu ngambil waktu. Itu ya kuasai ilmu nih waktu. Nepo widul ya kawan. Ono situ orang kerjaannya itu ngambil batu terus ngangkat batu. Waktu ini kak bodi gede. Ngono. Terus cemapek. Ngono ya wong ya kilang-kilang witem ngono. Sehari 1.000. 50.000 kadang-kadang 1.000. Ada satu ya juga ngangkat batu ya kawan, tapi batu ini cawili. Batunya itu kecil. Tempatnya dingin ber-AC. Ya gak kotor ya gak capek ya apa. Sekali ngambil waktu 50 juta. Apa itu? Batu ginjal. Kan pada-pada ngangkat waktu. Yang satu ngangkat batu gunung 1.000 sedina. Yang satu ngangkat batu yang nyumbat usus, batu ginjal. Itu kan di ruangan ber-AC. Pakaiannya rewesi. Ngono ya, naiki mobil opo? Ferrari ora Ferrari. Mobil opo ngono ya. Alate gunting sama pisau kecil cawili ngono. Diangkat seujung ini tak. Sekali operasi untuk dokter tok 20, 30, 50 juta tergantung ini kualitas dokter tersebut. Podo-podo ambil waktu nih. Udah ambil waktu. Itu ilmu dunia ya, man arada dunya fa alaihi bil ilm. Tapi ilmu yang satu ini ya kawan itu sudah terlalu penting. Yo dibahas toh, enggak usah dawa. Ini ada yang lebih penting daripada itu. Yang kedua ya kawan, wa man arada al-akhirata kata Syafi'i rahimahullah fa alaihi bil ilm. Nek kepingin akhirat, yuk pok kuasai ilmu akhirat. Kalau kepingin akhirat, kuasai ilmu akhirat. Khawatir kalau gak nguasai ilmu akhirat, capek-capek ibadah, ujung-ujungnya amilatun nasibah, nelongso. Di akhirat itu DP kepada Allah, ya Allah, mana amalku empuh apa munandi. Gak ada. Faja'alnahu haba'an mansura, hilang. Karena nggak pakai ilmu. Ini karena ini nggak pakai ilmu. Kemudian Imam Syafi'i tahu. Nih uang iku disuruh dolek akhirat tok, gak dolek dunia iku ra gelem. Makanya beliau itu cerdas. Ditutup dengan waman aradahuma. Sing kepengin
dua-duanya, dunya yo oleh, akhirat yo oleh. Fa'alihi bil ilm. Gitu toh, sampean ku nek kapan disuruh milih 1, 2, 3, milih mana? Punya ilmu dunia toh, punya ilmu akhirat toh, sama punya ilmu dunia akhirat, milih mana? Ngaku wae. Ngaku wae, waduh karo aku. Yang ketiga ya kawan, menungso itu gitu, gak bisa lepas. Kalau wong Allah aja begitu kok. Coba antum tahu sebab nuzulnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang ada dalam kitab-kitab tafsir itu apa coba? Apa sebab nuzul ayat ini turun? Yang ada dalam kitab-kitab tafsir. Sebab itu kan orang-orang kafir itu pada waktu haji, mereka kan haji toh, itu pada waktu di Mekah, pada waktu di tempat-tempat mustajab, pada waktu di hari-hari mustajab, itu ndongone Rabbana atina fid dunya hasanah, titik. Dongonya itu baik dunia. Wa minan nasi man yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Gitu, nggak ada nyana itu. Lalu Allah ngasih contoh, dongo kok koyo gitu. Iku Indonesia wong Jawa kabeh. Doa itu jangan kayak begitu. Wong di tempat yang mustajab, di waktu yang agung, di hari-hari yang mulia, dongo kok minta dunia to. Yuk minta dua-duanya ngono lho. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan syariatnya Allah kan nggak suruh melalaikan dunia, tapi dunia itu dijadikan jembatan mencari akhirat. Yani fabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya. Kembali pada ucapannya Syafi'i rahimahullah taala. Jadi ilmu, ibadah ya akhwan, sebagaimana dunia itu nek mau cari dunia yuk pakai ilmu, yuk pakai ya akhwan, yani ilmu. Akhirat juga begitu, sama-sama ibadah, beda pahalanya, beda nilainya, tergantung beberapa faktor. Salah satunya adalah tergantung ilmunya. Salah satunya faktornya adalah tergantung ilmunya. Podo-podo saure, ada sahur itu pahalanya besar, ada sahur itu gak dapat pahala sahur, meskipun orang itu namakannya sahur. Nah, batas terawih sahur kok. Jam 12 minggu harus turu. Sahur sih di mangkok krinan. Sahur jam 12 kok sahur. Iku jenenge mindo. Sahur itu tanawulut ta'am waqtas sahar. Sahur itu makan makanan waktu sahar. Apa itu waktu sahar? Para ulama berselisih pendapat. Apa itu waktu sahar? Sebagian ahli ilmu mengatakan waktu sahar itu thuluthul lailil akhir. Sebagian ulama mengatakan waktu sahar itu ma bainal fajril kadhib wal fajris shadiq. Sebagian ulama mengatakan waktu sahar itu dari sepertiga malam terakhir sampai jelang subuh. Itu waktu sahar. Ini iki enak nih. Tapi sing susah itu adalah ambil madhab yang kedua, yaitu waktu sahar itu dari terbitnya fajar kadzib sampai terbitnya fajar shadiq 15 menit tok. Berarti tak durunge orang sahur mindo. Mindo ini jam 3 semangan mindo, jam 3:30 wis mangan mindo sarapan deng. Lah engko detik-detik jelang subuh itulah sahurnya. Bagi madhab yang kedua, tapi ruwet iki madhab, jadi tidak usah dimulai. Yani pakai kaulnya, dan itu adalah madhab jumhur yang mengatakan waktu sahar itu adalah itu waktunya. Gak ngawur, pokoknya mangan malam, gak ngawur. Ada aturannya, ada apa yang dimakan, kapan harus makan, kapan berhenti makan, imsak opo sakbari imsak opo sakbari adzan, dan macam-macamnya. Itu fikih puasa. Semua itu titik kekuatannya pada ilmu. Buka juga gitu ya kawan, buka juga gitu, podo-podo ngombe ini
podo-podo maeme, podo-podo wareke, itu beda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tergantung ilmu. Tergantung ilmu. Ini orang tuh ya kawan, nanti tidur malam tidur. Ada orang tidur itu dapat pahala. Ada orang tidur itu gak dapat apa-apa. Ada orang tidur itu malah dosa. Podo-podo turu nih, podo-podo ngileri. Yo, tergantung ilmu. Taib, tidur yang berpahala apa? Niatnya baik, tidurnya baik sesuai syariat, gitu toh. Kebasi tempat tidur miring kanan, baca doa sampai tidur berpahala ya, masya Allah. Tangi-tangi itu dapat pahala, dapat iler dan dapat pahala. Tapi orang tidur itu berdosa. Apa coba? Orang tidur berdosa itu dengan dua kemungkinan. Yang pertama niatnya elek, ngawantok ya, turu saya lah ngantangi tak maling. Masang alarm jam 1 karena niatnya maling. Turu ini berdosa, niatnya jelek. Yang kedua, cara tidurnya salah, tidure setan. Apa? Tengkurap, baru-baru turun nih, tapi tidurnya setan, dosa. Ada orang itu tidur nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Kebanyakan orang lah kali itu nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Sama-sama tidur, sama-sama sarapan, sama-sama ini, sama-sama itu. Semuanya tergantung kepada ilmu. Makanya kan ada cerita unik antara Rasulullah SAW dengan Juwairiyah. Ini Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW itu biasanya kalau subuh itu nggak langsung pulang, tapi di masjid itu sampai syuruk kemudian baru pulang. Pada waktu pulang itu giliran, yani ke rumahnya Juwairiyah. Kalau istrinya banyak kan ono giliran nih, istri satu kan nggak ada giliran. Yani namanya giliran nih, jadi giliran. Pada waktu itu beliau giliran di rumahnya Juwairiyah. Beliau masuk ke rumahnya Juwairiyah radhiyallahu anha. Tatkala itu Juwairiyah sedang pakaian sholat, sedang di tempat sholat, masih menghadap kiblat, masih berzikir. Rasulullah masuk, melihat Juwairiyah istrinya masih dalam kondisi semacam itu, dan beliau punya banyak urusan, beliau keluar lagi. Jelang duhur, sebagian riwayat sampai duhur, beliau balik ke rumah. Beliau kaget melihat Juwairiyah istrinya masih dengan pakaian yang sama, di tempat yang sama, di posisi yang sama, masih posisi zikir. Beliau komentari, nih dek, itu nih wong Jawa. Sampeyan ini kebetulan saya tinggal tadi zikir, saya masuk pas mulai zikir. Oh, dari tadi pagi sampai sekarang zikir terus kayak gini? Dari tadi ya Rasulullah. Berarti dari subuh sampai zuhur gak bergeming dari tempatnya. Aku rawat. Ini gak bergeming dari tempatnya. Amal yang capek, yang besar, yang berat ini dikomentari oleh Rasulullah SAW dengan komentar yang perlu kita renungkan. Beliau mengatakan, ya Juwairiyah, laqad qulti ba'daki arba' kalimat. Yani saya setelah meninggalkan kamu tadi, saya mengucapkan 4 kata. Dan yang lain saya ulangi 3 kali. Itu sama keutamaannya dengan yang kamu lakukan atau bahkan lebih. Gitu. Apa itu ya? Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midati kalimati. Masuk dalam zikir pagi. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi itu 1. Wa ridha nafsi itu 2. Wa zinata arsy itu 3. Wa midada kalimati 4. Ulangi 3 kali. Gak sampai 1 menit. Ngalano 6 jam. Kenapa? Ilmu. Yo sama lah ya kawan, ilmu dunia tadi lo sing kerja ini 2 jam jupuk waktu cilik ono 50 juta. Sing kerja sedina jupuk waktu tak wedi ana 100.000. Lah yo sing kerja setahun yo gak ngalano. Sing kerja 2 jam. Patokannya ilmu. Kuati ya kawan sisi ilmu. Kuati sisi ilmu. Dan datanglah, sering-sering datang ke majelis-majelis ilmu. Allah ya kawan, majelis-majelis ilmu semacam ini, yang pertama kali kita inginkan itu bukan karena dapat ilmu. Dapat ilmu itu nomor 17.
Ngerti gitu likur sebenarnya. 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya itu barokah majelis ilmu. Barokah majelis ilmu. Terlalu panjang lah kalau saya bahas keberkahan majelis ilmu. Cukup ya akhwan apa yang diceritakan oleh para ulama-ulama kita. Imam Ahmad rahimahullah kalau pengajian itu rata-rata sing hadir 4.000 5.000 orang. Kajian rutin loh ini. Zaman itu orang ono speaker, belum ada speaker. Kalau masjid ini penuh kapasitasnya berapa? 500 600 kapasitasnya. Kalau tanpa speaker saya ngomong kira-kira dengar semua? Dengar semua? Aku teriak tapi capek lah. Dengar semua, anggaplah dengar semua. Tapi kalau 1000 kayaknya nggak nyampe. 500 anggaplah nyampe. 1000 nggak nyampe. Berarti yang ikut kajian Imam Ahmad yang dengar itu kisarannya 500. Mentok-mentok 1000. Terus yang 3.000, yang 4.000 datang itu ngapain? Datang itu hanya untuk mencari keberkahan majelis ini. Siapa yang nggak kepingin ya akhwan datang majelis semacam ini dinaungi oleh para malaikat, dirahmati oleh Allah, dikasih ketenangan oleh Allah, dikenalkan oleh Allah kepada alam para malaikat. Jadi sampai koncone wake, konco Jibril, Mikail, kenalan wake tapi gak nomor HP ini, kenalan banyak. Keberkahan majelis ilmu ya akhwan. Nah, datang ke majelis ilmu, kemudian nanti pulang-pulang, yani gak dapat ilmu itu jenenge bonus. Ono sing bonusnya wake, sing bonusnya akeh to ya akhwan. Ustadz pinter, santrine pinter, materi ini nyambung terus gak ngantuk. Itu bonusnya kayak. Tapi nih bonus itu macam-macam. Ono sing ustadz kepinteran, saking pinternya gak senterang no. Kau pinter pol gak senterang no. Nah, uang gak senterang no tuh ya kawan. Itu kan dua, gak ngerti sama kepinteran. Antum kalau baca kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah, banyak santri itu bingung ngedepi bukunya Ibnu Taimiyah. Bukan karena gak iso, kepinteran. Napa? Bulet. Kitabnya Ibnu Taimiyah itu rata-rata, terutama kitab-kitab yang besar ya. Tidak mungkin sampean protes. Kitabnya Wasitiyah lagi kan Ustaz. Wasitiyah ya. Kitabnya Ibnu Taimiyah yang tebel-tebel itu rata-rata bulet. Lah piye wong gak nyenterangne itu ngene? Adab-adab puasa. Bab adab-adab puasa. Adab-adab puasa itu banyak dan adab itu adalah mohon bahas adab. Setelah itu kita kembali ke materi adab-adab puasa. Adab puasa itu yang pertama berbuka, menyegerakan, yani berbuka. Mana menyegerakan adalah begitu masuk tenggelamnya matahari langsung yani berbuka. Dan tenggelam matahari itu adalah kalau bola matahari itu masuk di balik garis ufuk. Garis ufuk itu bakas itu 50 halaman. Wis ilang bakas kosone tiba-tiba faslun. Faslun. Fasal, balik awal. Menyegerakan berbuka dengan rutop. Menyegerakan berbuka dengan setelah 50 halaman balik rono meneh berbuka dengan rutop. Dan rutop itu adalah ngono bakas iku. Rata-rata bukunya beteng betul-betul bulat. Ana pernah nyari ku sampe coba pe. Masalah ini ada 4 poin. 1, 2 ketemu, 3 sampai katam gak ketemu. Mana yo? Iki kitab wis khatam, tapi 3 iku dijangankan 4 nih, 3 nih gak ketemu. Kita apa dulu yang ana baca? Astagfirullah. Tak ulangi dari depan. Ki ketemu 3 nih. Napa ya, Wan? Kepinteran. Oh, no ustaz iku jenisnya koyo ngono. Yani makanya sampean ku nek gak ngerti, terangno ustaz aja dosa te, ustaz gak iso nerangno ngono. Kepinteran sampean kegobloken. Bener. Yang kedua ya, Wan, bisa jadi santri ini gak paham. Bisa jadi ada awarid itu ada banyak kondisi. Yo mikir omai ke, yo mikir ngene, yo ngantuk, yo ngene, yo gitu. Itu bonus ya, Wan. Kita itu antrinya adalah datang untuk mencari keberkahan majelis-majelis ilmu. Makanya majelis offline itu jangan pernah digantikan dengan majelis
online. Majelis online itu darurat militer. Kalau nggak ada majelis offline. Kenapa ya kawan? Mana keberkahannya majelis online itu? Oh no toh, ustadznya taklim pawang pangan kalau tinggal ngene. Kadang kopi. Iku pelajar apa jagungan di warung kopi. Pemainnya karo turu. Ustadz cuma capek rekaman, tinggal turu, tinggal karo ngopi. Mana ya akhwan adab? Makanya kehilangan adab, kehilangan keberkahan. Kehilangan keberkahan. Meskipun ya akhwan ustadz yang antum tonton di TV itu jauh lebih kondang, jauh lebih hebat, jauh lebih es krim. Ilmu itu keberkahannya. Ilmu itu keberkahannya. Ilmu itu nek titik barokah jauh lebih manfaat. Nek sekedar pinter-pinteran ya akhwan. 3 menit lagi. Nek sekedar pinter-pinteran banyak loh orang pinter tapi keblinger. Siapa yang berhasil meruntuhkan Aceh di zaman penjajahan Belanda? Belanda itu menyerbu Aceh gagal, nyerbu Aceh gagal. Pahlawan-pahlawan rencong. Ini pahlawan-pahlawan kelas kakak. Tengku Umar, Cut Nyakdi, Cut Mutia, gitu ya. Pahlawan-pahlawan kelas kakak. Mereka gagal terus masuk Aceh. Kekuatan Samudra Pasai yang gak bisa dibendung. Samudra Pasai kan hancurnya gara-gara perseteruan dalam negeri, perebutan kekuasaan. Kekuatan Malaka yang karena perebutan kekuasaan melemah akhirnya dijatuhkan oleh Portugis. Belanda berbagai uji coba setelah banyak negara itu mampu dikuasai, malah ini Samudra Pasai gak jatuh. Capek akhirnya mereka bikin ulah, mutus orang mempelajari dalam, disuruh pura-pura masuk Islam. Siapa dia? Sanak harganya. Pura-pura masuk Islam, apal Quran, pinter bahasa Arab, pinter. Yuk bermulai kaji, kenal dengan para yai, para apa gitu. Dan dialah yang berhasil memata-matai Aceh sehingga titik kelemahannya Aceh berhasil dipetahkan oleh kekuatan kolonial Belanda di Batavia tatkala itu. Ada yang lebih dahsyat dibandingkan Senogorgonya. Penulis Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadil Hadis. Kamus mencari hadis sebelum Mbah Google lahir. Sekarang kan kamus itu gak patek payu. Yang karena Mbah Google saiki wis lahir setuwo. Sesuk ngenteni mati. Mbah Mbah Google mati, payuneh kitab itu. Siapa penulis kitab itu? Orang Nasrani. Ini orang Nasrani, orang kafir. Jadi makanya ikhwan antum tuh jangan heran. Ciri Imam Syafi'i itu zat syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa arsyadani bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Itu kan keluhannya Imam Syafi'i. Aku mengeluh kepada Waqi' bil Jarrah tentang jeleknya hafalanku. Aku tuh jelek hafalanku, banyak hafalanku yang hilang. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Waqi' mengatakan kamu itu tinggal maksiat. Ilmu itu cahaya dari Allah dan cahaya Allah gak akan berikan kepada orang yang maksiat. Ciri sapa zat kancaku nawah hafal Quran iki. Iku sebagian santri Al-Furqan gaya kok ngono. Ustaz, nulis pertanyaan. Teman saya nawakal sering ketangkep game-giman, tapi lebih pinter daripada saya. Ngono. Kenapa? Wajar. Karena ilmu yang kita inginkan bukan ilmu itu, ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, dan itu adanya di majelis-majelis ilmu semacam ini, bukan di online. Online itu ya kawan, darurat militer daripada raono. Yo kayak wingi lo raono taklim online selama setahun kurang oleh karo Pak Polisi, ngono koyo online. Lah saiki wis bar corona wis minggat. Ojo terus-terus no. Online, balik kembali ke majelis kita. Online itu nek bar subuh kono taklim, Pak Ustaz Jamil loro atau kawin neh atau pas opo uzur, daripada gak ngaji
online. Daripada Kak ngaji online. Jam 10 bengi durung turu nyetel YouTube. Ya gitu-gitu itu online monggo bagus. Tapi nek tauhid itu ono pengajian. Lah kok sampean online di omah itu lho piye to tul. Piye to Mas? Ilmu itu bukan itu ya, kawan. Ilmu itu keberkahannya. Ilmu itu manfaatnya, ilmu itu rahmat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hasilnya berapa? Yani itu pandum. Ngaji iku ibadah, ilmu itu pandum. Kerja iku ibadah, rizki itu pandum. Ono wong tuh ya kawan, sama-sama kerjai mencet-mencet HP. Yang ini kerjai podo tutut ngono. Tapi pandume beda. Yang satu pandume batine 2.500 tukang jual pulsa. Yang satu batine wakai tutut 5 juta. Tutut 5 juta. Pandum ya, rezeki itu pandum. Kerja itu ibadah. Mencari ilmu itu ibadah. Dengan cara yang benar, hasilnya itu pandum. Aku ndolek ilmu suwe kok Kak. Pinter-pinter Ustaz, pandume sampeyan sakmono. Tapi fulan iku gak setahun kok pinter Ustaz. Memang pandume akeh, tapi pahalanya kan banyak yang mencari ilmu dalam waktu yang lama tadi. Wallahu a'lam. Ya kan, wis loro tok. Aku padahal kepengin ngomong 5 loh mau. Tapi waktu enggak ngatasi. Ustadz mau tanya, ini pertanyaan, aduh, sebentar ya. Bagaimana hukum berhubungan badan di waktu setelah subuh? Dulu, bener deh. Setelah subuh bulan puasa, suami kondisi sakit, jika jadi tidak puasa, sedangkan istri puasa, apakah istri berdosa jika memenuhi perintah suami, sedangkan kata suami tidak mengapa? Opo ono wong gak kuat poso kuat ngonoan. Sing tanya rada bener ngono lho aja. Apa ada ya Wan, orang yang katanya nggak kuat puasa karena sakit terus kuat gituan tuh apa ada? Lah wong gituan itu lo butuh tenaga Superman. Itu yang pertamanya ini. Suami anti itu nggak sakit ya Wan, sakit cinta. Nunggu maghrib gak betah. Kemudian nggak boleh anti itu membatalkan puasa, nggak boleh membatalkan puasa. Kenapa? Puasa Ramadan itu kewajiban langsung dari Allah. Sedangkan taat suami aku nggak yakin kalau dia sakit. Yang itu yang pertama. Yang kedua, ini tidak boleh untuk membatalkan ibadah kepada Allah karena semacam itu. Yang boleh itu kan puasa sunnah, jangan ini puasa Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ibu semuanya